Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sains atau IPA. Nah, yang kita pelajari adalah tentang tulang dan otot ya. Di sini ada manfaat tulang dan otot dan juga kelainannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kompetensi dasarnya bisa kalian tahu. Nah, indikatornya kalian nanti harus bisa menjelaskan kelainan dan gangguan pada otot dan tulang. Nah, sebelum kita melajari kelainannya, kita cari tahu apa manfaat tulang. Nah, manfaat tulang itu sebagai penyangga tubuh. Nah, kalau kita berdiri, andai kan tidak ada tulang, apa yang terjadi? Iya ya. Iya, kayak baju ya, kalau tidak ada hanger, tidak ada penyangganya, tidak ada manekin, dia juga akan jatuh seperti baju itu tubuh kita kalau kita tidak ada tulang. Nah, yang kedua, melindungi organ dalam tubuh. Nah, bayangkan jika tidak ada tulang di kepala kita, terus otaknya siapa yang melindungi? Nah, siapa yang melindungi paru-paru, jantung? Ya, yang melindungi paru-paru, jantung adalah tulang. Nah, di sini ada kelainan-kelainan pada tulang. Yang pertama yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah pengeroposan tulang ya, tulangnya keropos, semakin lama semakin rongganya semakin besar. Ini awalnya padat, semakin lama semakin membesar, terus lama-lama bisa krepek ya, kayak kerupuk jadinya ya, krepek gitu ya. Ini penyakit yang pertama. Yang kedua yaitu retak atau fisura tulang ya. Di sini retak. Jadi tulangnya ini biasanya kecelakaan ya. Retak akibat kecelakaan. Jadi retak saja, belum patah tapi hanya retak. Ya, istilahnya kalau bahasa Jawa pepes gitu ya, retak aja. Nih, yang ketiga, lordosis ya. Lordosis ini nih, tulang belakang melengkung. Nih ya, tulang belakang melengkung, posisi kepala ke belakang. Nah, ini duduknya kamu harus, makanya kalau membaca harus lurus. Karena ini namanya kalau kamu seperti ini mengalami lordosis. Yang keempat yaitu skoliosis. Skoliosis itu miring ya, seperti huruf S gini terus. Kamu makanya kalau duduk juga harus tegak. Yang kelima yaitu kifosis, melengkuk istilah bahasa Jawanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam, artritis. Apa itu? Ini kadang ada hanya ya, kadang tidak, sama saja. Nah, ini artritis adalah peradangan pada tulang sendi. Di sini sendi itu potong-potongan tulang. Jadi di tangan kita itu ada potongan-potongan tulang ya. Ini artritis ya. Biasanya artritis itu ada rematik, itu juga masuk artritis. Terus yang ketujuh yaitu patah tulang. Nah, patah tulang itu dibagi dua, yaitu patah tulang ini patah plek, tidak pepes saja tapi patah. Jadi tugel tel gitu ya, Cah. Tugel tel patah tulang itu yang disebut fraktura. Ini fraktura tertutup, ini fraktura terbuka. Kalau fraktura tertutup itu tidak mengenai otot atau kulit, jadi tidak menonjol. Kalau fraktura terbuka itu mengenai otot dan kulit ataupun otot saja. Otot itu daging ya, Cah. Daging pada kita itu sebenarnya namanya otot. Jadi ini fraktura terbuka sampai pindah, patah sampai pindah itu fraktura terbuka, sedang ini fraktura tertutup. Nah,
Sekarang otot. Manfaatnya menjalankan dan melaksanakan kerja, misalkan berjalan, mengangkat, memegang. Nah, otot ini, cara kerja otot itu adalah menggerakkan tulang. Jadi, ketika kita memegang sesuatu seperti ini ya, memegang ini yang menekukkan, yang diperintah menekuk adalah otot. Sedangkan yang memberi kekuatan adalah tulang, ya. Kalau otot saja juga nggak kuat, tapi kalau ada tulang yang digerakkan oleh otot jadi bisa memegang, bisa juga berjalan, makan, pokoknya semua kegiatan pada makhluk hidup itu digerakkan oleh otot. Yang kedua, menggerakkan jantung ya. Otot juga menggerakkan jantung sehingga jantung yang itu digerakkan oleh otot. Nah, ini gangguan-gangguan pada otot. Yang pertama, hipertrofi. Oke, kita lihat pakai buku. Nah, ini hipertrofi ya. Hipertrofi ini kelainan otot menjadi besar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan aktivitas yang terus-menerus. Ini biasanya anak-anak atau orang-orang yang ikut gym ya. Gym, di tempat gym itu jadi olahragawan, jadi binaragawan seperti Adire binaragawan karena dipakai gym ya. Kemudian akhirnya untuk setiap hari dipaksa ya, itu akhirnya ototnya terbentuk membesar ya. Binaragawan itu hipertrofi. Sedangkan atrofi itu kaku mengecil. Ini ototnya hilang karena ada penyakit polimielitis ya. Kena penyakit polimielitis. Sedangkan ini kaku leher, kadang itu karena menoleh terbang atau kadang salah tidur. Ini alias biasanya tengeng ya, tengeng seperti ini ya. Ini nih biasanya diobati dengan kok kombantrin bukan ya, diobati dengan oles-olesan itu ya yang menghangatkan itu. Tetanus, kemudian ini tetanus. Ya, ini tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Jadi, tetanus itu menyebabkan orang kaku seperti ini ya. Orang kaku kejang itu ada bakteri yang menyerang, akhirnya bakteri masuk lewat tempat tetanus ya. Istilah kalau Jawanya tayeng masuk di sini, masuk kaki, terus si bakteri itu menyerang otak dan otak ini menyebabkan seluruh tubuh disuruh diam ya, menjadi kejang gitu ya. Nah, setelah itu ini lembar kerja siswa. Yang pertama, kelainan tulang akibat kekurangan vitamin D. Apa ya? Iya. Cari coba. Itu adalah yang kedua, pengeroposan tulang disebut juga ada tadi. Yang ketiga, kelainan otot yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus. Kontraksi ya, ini maaf. Kontraksi. Nah, kontraksi otot yang terus-menerus disebut ya. Yang keempat, sebutkan perbedaan lordosis, kifosis, skoliosis. Yang kelima, manfaat sinar matahari pada pagi hari bagi tulang. Ini hubungan, ini berhubungan ya. Iya. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan stiff atau kaku leher? Ada ya tadi stiff, kaku leher. Nah, ini ada stiff. Ya, di sini ya. Kaku leher. Terus ini loh. Ini sebabnya. Oh iya, lupa ya, kalau ini karena kecelakaan, kalau ini karena kekurangan vitamin D ya. Lebih banyak karena kekurangan vitamin D. Gitu ya.
Nah, ini juga ini karena kecelakaan osteoporosis kekurangan kalsium. Kita ulangi di sini ya. Kalau osteoporosis itu disebabkan kekurangan kalsium, fisura karena kecelakaan, lordosis, skoliosis, kifosis karena kesalahan duduk ya, karena kesalahan duduk. Jadi semuanya ini biasanya disebabkan oleh kita sendiri. Kita harus hati-hati supaya bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Oke, demikian anak-anak pembelajaran dari kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.